Setiap kades, coba bayangkan kalau yang hadir kemarin kurang lebih 250 lah. Karena katanya kabarnya 10% tidak hadir. Itu mendapatkan masing-masing 1 juta. Berarti dalam kegiatan tersebut minimal ada pengeluaran uang, aliran uang sebanyak 250 juta. Selamat siang para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua. Wah, ini menarik. PDIP akan laporkan mobilisasi Kades ya di Pilgub Jateng ke Bawaslu dan Mabes Polri. Saya kira langkah PDIP ini sangat tepat sekali begitu kan ya. Walaupun sudah digerebek di situ oleh Bawaslu, ya nampaknya Bawaslu pusat dengan Bawaslu daerah ini kadang berbeda. Artinya apa? Artinya bahwa kalau ketika Bawaslu misalnya ada temuan-temuan apa di daerah, kadang Bawaslu pusat ini berseberangan begitu kan. Coba kita lihat saja. Saya tidak yakin bahwa Bawaslu pusat mengatakan, wah iya ini benar-benar salah. Wah ini ada mobilisasi. Wah ini bagi-bagi uang. Paham? Saya yakin dan saya yakin pasti ya Bawaslu pusat itu pasti membantah. Ya pastinya tidak ada ya kejanggalan, tidak ada mobilisasi, tidak ada ini, tidak ada itu. Pastilah begitu kan. Ujung-ujungnya seperti itu. Makanya langkah yang kemudian demokrasi kita begitu tidak hanya di Jawa Tengah, di berbagai daerah banyak ya memobilisasi ya. Memang lokal strongman ini memang punya kekuatan luar biasa. Kalau tidak mobilisasi Kades, saya kira kekalahan itu sudah di depan mata begitu kan. Masa iya ya memobilisasi Kades dapat uang 1 juta dan kemudian dapat dapat ini dapat itu begitu kan. Wajar kalau Ibu Megawati turun gunung begitu kan ya untuk melihat jalannya pilkada di Jawa Tengah. Nampaknya walaupun calon-calon lawan-lawan dari Pak Andika ini kekuatannya sangat luar biasa, tapi bukan tidak mungkin mereka akan dikalahkan begitu. Karena di Jawa Tengah ini adalah kandang banteng ya. Ya mungkin banyak yang cawi-cawi di situ begitu kan. Ya semoga saja tidak ada cawi-cawi lagi. Ya karena Pak Jokowi ya turun sudah di Solo begitu kan ya. Jadi jangan sampai ada cawi-cawi sekali kayak gitu. Coba kita baca nih. PDIP akan laporkan mobilisasi Kades di Pilgub Jateng ke Bawaslu dan Mabes Polri. Keren begitu kan. Silahkan ya. Bawaslunya sudah disumpah suap ya. Apa ini maksudnya? Duluan pakai 2 gigit ya. Kita lihat saja nanti begitu kan ya. Karena kita tahu bahwa di daerah itu ya Bawaslu kan sudah menggerebek itu begitu kan ya. Apakah ada nuansa mobilisasi Kades atau tidak? Ini kadang berbeda begitu ya. Selama negara tak berani ungkap kebenaran Fufu Fafa, jangan harap ada kedamaian dan kemajuan di negeri kalian. Bawaslu di daerah juga perlu dilaporkan, dimintai pertanggungjawaban atas tugasnya, ya bisa begitu kan, ya bisa. Karena Bawaslu sendiri yang datang, terus kemudian menggerebek di situ, begitu kan, ya. Lalu apa yang terjadi? Masih kurang bukti apa? Nah ini yang menjadi catatan penting, karena kita tahu kalau sistemnya sudah dikuasai, mereka auto menang. Kalau sistemnya dikuasai, walaupun pemimpinnya tidak punya tidak punya leaders yang baik, saya kira gampang begitu. Yang penting tekniknya dikuasai. Makanya sistem itu sangat penting sekali ya. Tapi bukan soal itu. Apakah sistem itu hanya dijadikan sebagai alat untuk memenangkan salah satu calon? Tentu ini harus dibasmi begitu. Makanya kalau langkahnya PDIP akan melaporkan itu saya kira baik begitu kan. Untuk mencari titik temu ya, biar tidak kecolongan terus ya. Ya saat Pilpres kayak begini ya, kapan mau maju negara kita ya? Selama pemimpin-pemimpin yang tingkat bawah atau masyarakatnya disogok atau disuap, gak usahlah berharap bahwa negara kita akan maju ya. Tergantung dari kesadaran kita, apalagi kepala desanya begitu kan ya. Saya kira ini yang menjadi kekuatan di bawah sebenarnya para ulama, para tokoh, para kiai ya, para kepala desa. Ini sebagainya kekuatan untuk memajukan bangsa dan negara secara demokrasi. Ya tapi kalau toh pada akhirnya semuanya bisa disogok dan bisa disuap, kapan mau maju negara kita? Jadi walaupun pusat misalnya begitu ya memberikan strategi ini strategi itu, tapi yang dibawa kayak gitu masih bermain, saya kira tidak bisa ya. Makanya dengan adanya seperti ini laporkan aja begitu kan, biar menjadi efek jerah. Tapi ditindak apa enggak ya, ujung-ujungnya
Ya endingnya sudah tahu begitu kan. Endingnya sudah tahu ya, kayak gitu ya, kurang apa di tahun 2029 2024 kemarin saat Pilpres. Wah. Apalagi sekelas gubernur begitu kan ya, apalagi sekelas gubernur. Ya, mungkin Bawaslu-nya pasti nanti memberikan konfirmasi tidak sesuai ya. PDIP akan laporkan mobilisasi Kades di Pilgub Jateng ke Bawaslu dan Mabes Polri. Coba kita baca nih. Bahwa PDIP Perjuangan meminta oknum aparat penegak hukum berhenti mengintervensi jalannya Pilkada Jawa Tengah 2024. Mereka menyebutkan tanda-tanda kecurangan terstruktur, sistematis dan masif ya TSM sudah semakin nyata. Ketua DPP PDIP Perjuangan Rone Talespesi yang mengatakan kecurangan TSM bisa dilihat dari adanya penggerahan atau mobilisasi kepala desa untuk mendukung paslon lain di Pilgub Jateng. Bahkan ya kami menemukan dugaan adanya kecurangan ya karena adanya intervensi kekuasaan, tidak lagi yang menghiraukan aturan kecurangan mirip seperti Pilpres terjadi. Jadi artinya apa? Artinya kalau ini pasti cara-cara Pilpres ini digunakan ya makanya PDIP akan kalah begitu kan ya, PDIP akan kiok di Jawa Tengah begitu. Saya rasa bahwa di daerah-daerah yang lain PDIP tidak akan berkutik begitu kan di situ. Kenapa? Karena ya kita lihat saja permainan-permainan semakin wow begitu kan ya, semakin terstruktur dan masif. Ini menunjukkan bahwa demokrasi kita itu tidak baik-baik aja. Semuanya tergantung pemimpinnya. Kalau Pak Prabowo tegas ini semuanya begitu demi demokrasi silahkan begitu kan. Tapi kalau hanya ingin mendapatkan orang ini ditempatkan posisi ini. Di Jakarta Ridwan Kamil harus menang. Ya di Jawa Barat misalnya begitu Edi Mulyadi harus menang. Terus kemudian di Jawa Tengah begitu kan ya Ahmad Lutfi harus menang. Di Jawa Timur ya Ibu Hovifah harus menang. Ya. Ini artinya apa? Artinya kan ini hitung-hitungannya politik di tahun 2029. Kalau 4 daerah ini menang, saya kira di lain juga menang begitu kan ya. Kenapa? Karena ini pemilihnya sangat banyak sekali di situ. Makanya ini menjadi rebutan di Jawa ini. Ya menjadi rebutan sangat luar biasa rebutannya. Jadi kalau bukan katanya begitu kan, kalau bukan orang Jawa ya tidak bakal akan dipilih menjadi seorang presiden. Ya kok gitu ngerinya. Pihaknya mengaku sudah banyak menemukan bukti adanya penggerakan Kades di berbagai wilayah seperti Pemalang, Semarang, Jepara, Kendal, Banyumas dan Pekalongan. Mobilisasi itu diduga dilakukan dengan cara intimidasi. Bahkan ya kalau dengan cara-cara intimidasi tidak boleh lah ya. Kita tahu bahwa demokrasi mengajarkan kita tidak boleh ada kekerasan dalam berdemokrasi. Kalau hanya ingin mengkritik boleh-boleh aja ya. Sekarang ini gampang, dikasih uang 1 juta mobilisasi massa gampang begitu kan ya. Yang penting ada uangnya ya. Tapi pertanyaannya uangnya siapa? Uangnya siapa? Masa iya dengan anggaran misalnya 100 miliar begitu mau calon gubernur, ya uangnya siapa di situ begitu kan? Ya, saya kira bukan uang pribadi mereka. Ya banyak dari sumbangan ini, sumbangan itu, atau sokongan ini, sokongan itu banyak begitu kan? Saya kira kalau tidak bermainkan peran seperti ini, ya kacau begitu kan? Ya orang-orang itu pasti ya kadang yang dipilih itu kadang tidak sesuai ya karena dengan adanya iming-iming dengan adanya uang itu. Memang uang itu money politik sangat kuat sekali begitu kan ya. Jadi walaupun kita kalah begitu kan ya dalam segi apapun ya dengan hasil apapun begitu, Bawaslu itu ya terus KPU itu biasanya melihat yang penting menang ya. Jadi kalau sudah yang penting menang ini susah begitu kan. Di bawah misalnya yang penting suaranya menang. Itu walaupun ada kecurangan apapun mungkin dianggap menang. Ya itu sudah terjadi di tahun 2024 ya. Jadi saya kira ya inilah demokrasi kita begitu. Ya apalagi saya berharap bahwa ekonominya semakin maju. Ya karena kita tahu bahwa demokrasinya turun terus kemudian ekonominya turun, apa yang mau diharapkan dari bangsa kita begitu kan. Siapapun presidennya tidak akan mampu kalau hanya ini dan itu, ini dan itu. Kalau masih takut para oligarki yang punya kepentingan besar terhadap bangsa kita. Saya kira ini perlu dibasmi ya, tapi agak jarang sekarang ya, agak jarang untuk membasmi kayak beginian. Yang penting ada modal, ada uang, semuanya bisa tercapai. Mungkin itu yang kami sampaikan. Tonton terus channel Hodari Podcast Rakyat ini, jangan lupa di subscribe.